ketika saya telaah ketika sudah dewasa, kelihatannya pernah di momen-momen dapat bulian. Ada satu momen lagi yang paling menghantam, itu ketika tanda kutip menjadi anak broken home. Ketika orang tua berpisah, melihat wah keluarga teman-teman yang lain kok sejahtera ya, komplit ya. Ketika mereka rapotan, orang tua datangi gitu-gitu. Itu banyak hal cukup mempengaruhi latar belakang yang akhirnya waktu itu saya tidak sadar. Tapi setelah dewasa ini mulai, oh kelihatannya karena ini, hal-hal ini yang buat saya sampai SMP, SMA pun itu tanda kutip kehilangan kepercayaan diri. Halo semuanya, saat ini kembali lagi di ngobrol bareng ngobrol bareng teman pelayanan. Oke, ngobrol bareng teman pelayanan. Nah, saat ini aku bersama dengan teman, kita udah kenal mulai kapan ya? Masih ingat nggak sih? Pertama kali kamu tiba di Surabaya tahun berapa itu? Mungkin 2020. Oh, waktu itu kan itu belum masuk STT, sudah sempat bantu pelayanan kan dengan Kak Joshua di salah satu gereja itu. Lupa. Mungkin ya sekitar sekali ya. Oh ya, dikenalin, dibawa Kak Joshua ke tempat pelayanan, di situ kita jumpa. Iya. Ya. Itu tahun 2020. 2020. Oke. Terus 2021 ikut pelayanan, ada pelayanan sore ya. Iya. Ya. Kenalin nama dulu, Bro. Oke. Iya, halo teman-teman. Namaku Hizkia Ivanda Cahyadi. Panggilan Hizkia. Panggilannya berbeda beberapa orang. Untuk lingkungan sekolah seringkali Hizkia. Tapi kalau keluarga kemudian rekan-rekan dari yang kenal dari kecil seringkali manggil Fan. Iya. Oke, panggilan sama kayak aku. Namaku Eliakim. Orang Dumai kenalnya Akim. Oke. Tapi di luar Dumai manggilnya Eli. Oke. Teman sekolah di luar manggilnya Eli. Kadang mamaku pernah bingung, siapa Eli gitu kan? Ada Elinya, Bu, yang kenalnya Akim. Gitu kadang-kadang ada berbeda. Nah, jadi kita akan ngobrol tentang seputar pelayanan karena Bro Hizkia ini juga aku kenalnya pada saat pelayanan. Dan tentu ada setiap orang punya cerita menarik ketika berada dalam dunia pelayanan. Nah, aku kenal Bro Hizkia sudah jadi pengajar salah satu tempat kayak gitu kan. Tapi tentu sebelum ke sana pasti ada yang menarik seperti pertanyaan orang pada umumnya. Common question-nya adalah apa yang membuat kamu tuh bisa terpikir masuk teologi? Apakah sudah di planning ataukah kayak Yunus dulu muter-muter dulu baru? Nah, itu gimana? Kita mulai dari situ. Ya. Menarik sekali pertanyaannya. Karena cukup berkesan ya tentang masa lalu. Bagaimana, apakah terplanning atau enggak untuk sekolah teologi? Jawabannya tidak sama sekali. Oke. Tidak sama sekali. Karena dengan latar belakang juga tidak ada keluarga yang pendeta. Oh iya. Bukan anak seorang pendeta juga. Oh ya. Yang mayoritas keluarga besar itu membisnis semua. Jadi memang untuk tiba-tiba ini anak melompat untuk mau sekolah teologi jadi seorang pendeta itu hal yang kecil sekali. Saya teringat juga ketika satu momen mau izin untuk mau sekolah Alkitab. Saya teringat ada seorang yang saya lihat beliau cukup rohani, tapi ternyata tanggapannya mau sekolah Alkitab loh. Mau makan apa? Mau makan batu. Mungkin masih tagline lama ya. Benar-benar itu masih melekat gitu. Jadi untuk terpikir jadi seorang pendeta pun jadi seorang teologi, sekolah teologi itu tidak terpikir, terplanning jauh-jauh waktu. Baru mulai mempertimbangkan setelah ujian nasional itu tuh kan ada spare waktu nih. Dimana ya sebagai anak SMA lah pada umumnya cukup mencari jati diri ya. Mencari jati diri. Sudah ada beberapa planning. Pertama mau sekolah, mau kuliah di salah satu kampus, ya sekolah sekuler lah istilahnya gitu ya. Pertimbangan kedua itu ada seorang keluarga yang rencana mau bukakan sebuah bisnis. Tapi nggak tahu kenapa ujung-ujungnya ini gagal. Gagal dalam arti sebenarnya tidak sepenuhnya gagal ya. Mungkin kan kadang
satu tertutup bisa opsi kedua, opsi ketiga gitu. Tapi ketika mempertimbangkan opsi-opsi yang ada, di momen-momen itu ada sebuah kebangunan rohani pribadi. Ada sebuah kebangunan rohani pribadi, gimana setiap ibadah-ibadah di gereja senang sekali mengikuti. Padahal bukanlah anak notabene dengan anak yang memang on fire banget nih di aktivitas gereja gitu. Tapi momen-momen itu semakin senang, semakin menikmati hadirat Tuhan dalam setiap ibadah. Saya teringat sebagai anak yang dulu jarang bangun pagi, ini malah semangat untuk kepingin ikut doa pagi gereja. Walaupun kenyataannya masih kadang bolong-bolong, tapi tetap punya kerinduan yang besar untuk itu. Hampir setiap aktivitas ibadah di gereja tuh kepingin diikutin. Tentu pastinya selain ibadah kaum wanita ya. Nanti kan bisa dipertanyakan kan identitasnya nanti. Tapi untuk yang lain-lain itu seringkali sudah pasti hadir lah. Berjalannya waktu semakin punya kerinduan yang besar, sampai satu titik saya teringat waktu setelah kami doa pagi, karena kami di daerah, gereja di daerah yang keluarganya cukup lekat. Keluarganya cukup lekat, ketika kami sudah salam-salam, sudah mengakhiri, seringkali budaya culture yang ada di gereja itu kami tidak langsung pulang. Kami masih bertamu di pastori, ngopi-ngopi, diskusi satu dengan yang lain, baca koran atau dengar berita TV dan lain-lain. Satu ketika dari gembala mengatakan gini, akhir-akhir ini ketika saya lihat Van, karena kan Van nama di daerah, ada dorongan dalam hati, kayaknya Tuhan persiapkan Van ini. Persiapkan apa ini? Ini kan kaget kan? Persiapkan apa ini? Ada dorongan, Tuhan akan pakai Van. Akhirnya mulai tertrigger sebuah pergumulan lebih dalam. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku nih ke depan? Akhirnya mempertimbangkan setelah ada berbagai opsi, menambahkan satu opsi pertimbangan lain ini dengan sekolah teologi. Walaupun tidak tahu pasti ke depan akan jadi seperti apa, cuma yang kebayang mau belajar tentang Alkitab lebih dalam, mau jadi alatnya Tuhan, khususnya juga ingin jadi saksi ke beberapa orang terdekat, khususnya keluarga yang saya menyadari ada orang-orang di keluarga yang cukup mulai surut, mulai undur dari Tuhan. Jadi punya kerinduan itu, akhirnya terus menggumulkan. Ini sorry jadi agak panjang ya. Sempat diskusi kepada mama terkejut dan ternyata mama bilang akhirnya, mama dulu waktu muda punya kerinduan yang sama nih untuk mau jadi hamba Tuhan. Tapi kok terhalang dan mama dengar kamu mau sekolah teologi itu, mama terkejut dan mama justru excited gitu. Wah, malah aku yang dulu kepingin ternyata gagal, anakku nih yang punya kerinduan ini. Itu kayak mulai, wah apa ini konfirmasi ya? Jadi itu masih antara mau maju mundur. Kemudian yang kedua, saya teringat satu momen ketika masih bergumul itu mendapat sebuah mimpi bukan langsung gimana ya, mimpi waktu tidur itu gitu. Tiba-tiba sebagai seorang yang pemalu, tidak biasa untuk bicara di depan banyak orang gitu, di mimpi ini saya berkhotbah. Di gereja kami di daerah itu, saya berkhotbah dengan segitu yakinnya, entah gimana pokoknya saya berkhotbah walaupun nggak tahu apa yang dikhotbahkan tidak teringat. Cuma yang teringat saya berbicara di depan banyak orang di ibadah dan saya itu menyampaikan firman Tuhan. Itu akhirnya setelah bangun semakin menggumulkan. Apakah ini memang konfirmasi dari Tuhan atau karena kepikiran berhari-hari jadi sampai ke mimpi mungkin aja gitu. Cuma nggak kebayang juga bisa berani untuk bicara di depan banyak orang. Jadi hal-hal itu yang menjadi satu titik akhirnya semakin diyakinkan untuk mau sekolah teologi. Walaupun tidak tahu akan menjadi depan gimana, intinya
aku mau sekolah teologi. Nah, jadi ketika dengan segala mungkin konfirmasi ya, gitu, menolong gitu, akhirnya sudah fix itu di tahun berapa masuk? Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Iya. Dan itu di satu kota atau merantau? Merantau. Karena kan asal Bondowoso. Bondowoso. Bondowoso Jawa mana? Di Jawa Timur. Oh, tetap Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Aku nggak tahu. Di Bondowoso ke Surabaya. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Ya. Oke. Nah, Surabaya. pertanyaan yang menarik juga. Mungkin ada orang yang sudah terbiasa dengan apa ya, lingkungan beda budaya, beda suku. Tapi ada yang tidak sama sekali. Ditambah lagi kayak tadi dirimu sama kayak aku juga dulu introvert. Oke. Susah banget untuk bisa klop sama orang. Iya kan? Nah, itu apa tantangan tinggal di apa? Di lingkungan asrama atau gimana? Nah, itu sangat menarik sekali kalau itu gimana itu untuk beradaptasi selama kurang lebih 4 tahun, tapi ya di awal-awal kan mungkin ada struggling yang berbeda. Itu gimana? Iya. Untuk struggle di asrama tentu bukan hal yang mudah. Saya teringat sekali waktu masa-masa di asrama itu 2-3 kali pernah memutuskan untuk ingin pulang. Itu semester 1 baru? Bukan semester 1, tak lupa detailnya di semester berapa. Cuma momen-momen itu pernah terjadi di titik terendah. Iya, betul. Pertama terkejut juga sebagai anak yang cukup suka traveling, jalan-jalan kemana bebas gitu-gitu. Ini cukup ya tanda kutip penjara rohani. Jadi tidak boleh kemana-mana, keluar hanya seminggu sekali. Tapi itu pun juga hanya berapa waktu. Dan tinggal di tempat yang sama dengan banyak orang, latar belakang yang berbeda, itu bukan hal yang mudah. Hanya untuk konteks saya bersyukur bahwa ketika masuk asrama itu sudah ada kakak-kakak tingkat dari gereja yang sama, dari kota Bondowoso. Jadi memang sudah kenal beberapa tahun sebelumnya. Jadi akhirnya cukup punya backup lah ya. Jadi punya teman dekat. Gitu. Kemudian bersyukur juga ketika masuk itu ada kelompok teman-teman yang usianya setara. Kami juga karakteristiknya juga agak sama gitu. Jadi yang dalam arti ketika mau kuliah serius, tapi di luar ketika di asrama ya bisa Quran bareng juga nih sebagai anak muda waktu itu gitu. Jadi masih ada hal-hal yang bisa beradaptasi akhirnya. Walaupun di tengah itu banyak sekali yang terjadi, berantem mereka berantem gitu-gitu, dan banyak hal kasus-kasus juga ya tanpa dipungkiri tetap sama-sama manusia ya, dengan latar belakang sama-sama berdosa. Iya betul. Ya karena itu mungkin yang nggak sekolah teologi mungkin agak gimana dengar, tapi itu sebuah proses tadi karena latar kebiasaan beda-beda dimasukkan di satu wadah yang sama dengan rules yang sudah ada. Rata-rata semua STT gitu, semua warnanya ada kayak gitu. Dan hal yang seperti tadi kan bilang kayak ada titik terendah, mungkin semua orang ngalamin. Hanya mungkin kapasitasnya beda-beda karena itu background juga mempengaruhi, teman lingkungan juga mempengaruhi kayak gitu kan. Tapi akhirnya selesai ya 4 tahun ya, nggak sempat break keluar gitu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan aman lah. Aman 4 tahun beres. Selesai beres 4 tahun. Iya. Di pengalaman itu kan di sekolah teologi kan ada belajar khotbah. Sebelumnya udah pernah sharing atau pas di STT itu baru pertama kali khotbah? Baru pertama kali khotbah. Jadi tadi saya sempat notice juga bahwa bukan orang yang terbiasa ngomong on public ya. Iya, itu dia yang menarik itu. Nah, tapi waktu beberapa minggu sebelum sekolah teologi, sekolah kitab, di gereja sudah cukup orang-orang sudah tahu nih, sekian Van ini mau sekolah Alkitab nih. Akhirnya di komunitas pemuda waktu itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum saya berangkat ke Surabaya, diberilah tugas. Ya, diberi tugas kan mau sekolah Alkitab, jadi harus gimana nih khotbah gitu kan. Akhirnya diberi tugas. Tapi saya teringat benar. Isi khotbahnya juga masih teringat, topiknya apa. Tapi yang paling memalukan itu saya teringat khotbah dari awal sampai akhir itu saya hampir baca teks, tidak mau melihat mata-mata orang-orang yang akan menghakimi ini. Jadi benar-benar
saya baca aja karena segitu pemalunya, segitu tidak percaya diri. Nah, ini sedikit cerita lagi ya tentang latar belakang. Kenapa ini mulai muncul? Itu jadi pertanyaan juga. Karena dulu waktu kecil, saya itu dulu percaya diri yang mungkin over juga. Over banget. Overconfident. Overconfident. Oke. Teringat setiap momen-momen Natal, itu kepingin show untuk nyanyi. Sebagai anak kecil ya. Sebagai anak kecil. Bahkan seringkali ketika ibadah itu maju ke depan untuk misalnya kayak dance atau apa, pokoknya kepingin show off gitu. Tapi satu titik berjalannya waktu ketika sudah masuk SD, ada fase kehidupan yang kayak ada ketika saya telaah ketika sudah dewasa, kelihatannya pernah di momen-momen dapat bulian dari teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin itu semakin memperkerus untuk kepercayaan diri saya gitu. Ada beberapa hal, misalnya pertama pernah nih jatuh gigi patah depan lagi kan depan ya. Dan itu saya teringat dipanggil orang-orang, panggil teman-teman itu bogang gitu. Bogang ya. Oh itu giginya bogang gitu kan. Maksudnya giginya itu patah gitu kan. Itu saya malu banget. Jadi setiap bicara dengan teman itu tutup dengan tutup tangan atau pakai masker. Zaman dulu belum ada COVID, bukan pasca pandemi juga. Jadi aneh ya. Masker aneh kan, ini penyakitan ke sekolahan gitu. Nah, itu semakin mulai kepercayaan diri menurun. Dan ada satu momen lagi yang paling menghantam, itu ketika tanda kutip menjadi anak broken home. Itu tanpa dipungkiri itu. Ketika orang tua berpisah, melihat wah keluarga teman-teman yang lain kok sejahtera ya, komplit ya. Ketika mereka rapotan, orang tua datang nih gitu-gitu. Itu banyak hal cukup mempengaruhi latar belakang yang akhirnya waktu itu saya tidak sadar. Tapi setelah dewasa ini mulai, kelihatannya karena ini, hal-hal ini yang buat saya sampai SMP, SMA pun itu tanda kutip kehilangan kepercayaan diri. Dulu yang seorang percaya diri banget, ternyata momen-momen ini yang menjadi tertutup, terhalang sehingga tidak lagi percaya diri. Ya bersyukur ketika dapat perjumpaan dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memulihkan saya untuk bisa berdamai dengan masa lalu, bisa say oke untuk itu semua, bahkan bisa melihat tetap sisi positif lah. Apa sih yang Tuhan bentuk, didikan Tuhan sampai saat ini gitu. Jadi akhirnya mulai bangun percaya diri lagi. Semoga tidak terlalu over juga gitu ya. Pokoknya yang secukupnya aja lah percaya diri. Menarik. Jadi ketika di sekolah teologi itu, apakah rasa percaya dirinya udah mulai bangkit ya? Mungkin udah dewasa kan? Secara usia ya, setidaknya dari usia semakin dulu. dewasa, apalagi ya semakin seringnya juga jam terbang istilahnya gitu. Semakin terbiasa, akhirnya cukup. Malah sekarang jatuhnya cukup nyaman. Cukup nyaman. Ya dalam arti tetap grogi sebagai manusia wajar. Tapi cukup nyaman untuk terlihat merasa ada passion gitu untuk mengajar. Akhirnya kan sebagai dosen juga sekarang, kita berkorban juga. Cukup menikmati itu semua proses itu, bukan jadi bebannya. Dan kalau kita udah mengalami pemulihan dan juga bisa berdamai dengan masa lalu, ketika kita khotbah ataupun konseling, justru dengan masa lalu kita itu bisa nguatin orang yang sedang ngalamin. Benar nggak sih? Benar. Iya, itu sama kayak aku. Ini aku sama kita ngobrol kan. Aku nggak tahu apakah kamu udah tahu ceritaku. Aku juga dulu 2008 papaku meninggal. Baru tahu ya. Ya, di situ juga aku rasa percaya diri juga kurang karena sekolah harus tidak bisa di tempat yang sama gitu kan. Jadi harus dengan teman-teman yang lingkungan beda, cara belajar beda. Yang PR-nya udah mulai kurang nih. Gitu ya. Waktu SD itu orangnya yang bersaing gitu kan. Ada PR nggak Bu? Ada PR di sini. Kalau bisa nggak ada PR Bu. Nah gitu juga ngalamin. Tapi ketika udah mulai gini sama masuk sekolah teologi itu sebelumnya juga udah mulai terbangun pelan-pelan sama. Kebetulan juga sama introvert. Sama introvert dan itu adalah proses yang cukup menantang.
Nah, jadi kamu setelah selesai S1, apakah kan pendidikan sekarang kan terakhir S2. Iya. Setelah selesai S1 itu memang udah planning S2 karena kan ada mulai ada passion untuk sudah ngajar, passion untuk ngajar gitu kan udah ada. Apakah di situ atau gimana lagi ada pengalaman yang unik lagi nih? Oke, iya. Apakah setelah waktu S1 itu memikirkan untuk langsung S2 nih? Iya. Jujur tidak sama sekali. Lagi-lagi tidak sama Lagi-lagi sekali tidak terpikirkan. Iya. Karena waktu itu juga belum sampai dapat titik, oh memang passionku di dunia pendidikan untuk mengajar. Oh di situ belum waktu S1 ya? S1. Iya, walau benih-benih mungkin terlihat lah. Oh iya. Karena beberapa kali juga sebagai kakak senior dipilih untuk mengajarkan ekstrakurikuler kepada adik-adik tingkat. Waktu itu pernah gitu-gitu. Iya. Waktu itu kelas bahasa Ibrani juga, walaupun sekarang mungkin lupa materi Iya. Tapi waktu itu dulu dipilih. Jadi punya kesempatan itu, tapi untuk sampai mau jadi dosen itu belum terlalu kebayang, masih samar-samar. Samar-samar. Tapi berjalannya waktu, aku melihat kayak Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menempatkan setiap langkah hidup kita. Iya. Waktu itu saya belum lulus S1, Iya. masih mahasiswa tingkat akhir. Oke. Skripsi masih belum selesai, masih dalam proses. Ternyata Tuhan dapat berikan kesempatan untuk saya dapat bergabung di salah satu teologi yang lain sebagai staff. Oke. Nah, makanya kan diajak Kak Joshua Iya. sebagai staff di salah satu teologi. Akhirnya sembari menyelesaikan skripsi. Dan itu ya mungkin awal-awal bisa dikatakan part time ya, karena masih tidak full sebagian karena sebagiannya masih skripsi. Proses itu yang berjalan hari demi hari, semakin melihat wah aku kelihatannya punya interest yang lebih dalam nih di dunia teologi, Padahal waktu dulu awal waktu ditawarkan pekerjaan itu tidak terlalu mikir rumit-rumit. Mikirnya hanya kan saya sekolah teologi ini kan dalam tanda kutip subsidi. Subsidi ada keluarga paman yang membiayai saya. Membiayai saya dari semester 1. Sebenarnya lebih ke sejak waktu SD kelas 4 setelah broken home dan sampai satu titik waktu kuliah ini. Waktu kuliah ada perasaan yang aku tidak mau jadi beban terus untuk orang lain. Sesekali makanya setiap ada uang bulanan itu saya selalu menyisihkan, menabung, sisihkan supaya apa? Harapan bulan depan saya bisa bilang ke paman untuk bulan ini tidak usah dikirim. Saya masih ada tabungan. Jadi ibarat supaya tidak membebani. Tapi mungkin karena sebagai orang tua yang kepikiran ya, dananya tetap dikirim, Makanya ketika ada tawaran pekerjaan, saya mikir, wah ini kayak kesempatan ini. Walaupun gajinya seberapa, tapi setidaknya saya bisa bilang kepada paman untuk tidak usah dikirim lagi. Saya sudah mendapat pekerjaan. Walaupun kerjaannya gaji seberapa, intinya saya sudah bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri. Karena tidak mau merepotkan. Jadi itu yang akhirnya mengiyakan pekerjaan di situ. Seiring berjalannya waktu, puji Tuhan, skripsi akhirnya tetap terselesaikan dengan on time juga. Ketika sudah bekerja di sekolah teologi, akhirnya kan mulai memikirkan kalau mau terus berjalan on progress, berarti ada next step. Di dunia teologi. Di dunia teologi. Sembari masih muda, punya banyak kesempatan, beberapa nasihat orang-orang juga mumpung belum berkeluarga, mumpung masih panas ini, habis S1 gitu kan. Akhirnya mulai mempertimbangkan, oh ya, saya mau sekolah S2. Mulai sekolah S2. Walaupun di tahap itu masih menerka-nerka. Karena kalau dulu waktu SMA belum dapat referensi kan macam-macam sekolah teologi bagaimana. Yang saya tahu
hanya yang linear dari sinode gereja. Ya. Kemudian mereka juga beberapa kali pelayanan ke tempat kami, jadi Oke. kami kenal Ya. sekolah ini. Jadi Ya. kalau mau sekolah Alkitab jadi pendeta yang mana? Ya hanya satu sekolah ini aja yang ditawarkan, yang kepikiran. Iya. Tapi ketika sudah S1, berbagai dosen yang interdominasi juga, dikenalkan dengan berbagai macam ajaran dari berbagai sinode, akhirnya mulai masih menerka-nerka, memikirkan mana S2 yang belum tentu memang yang paling terbaik, Iya. tapi yang cocok untuk Cocok, saya. betul sekali. Yang cocok untuk Iya. saya. Jadi cukup ada spare waktu sekitar 1 tahun setelah lulus, Oh, iya. sampai satu titik saya sekolah di tempat S2 saya. Oke. Nah, perbedaan ketika masuk S1, S2 pasti ada. Karena pas masuk S2 sudah ada banyak ilmu, pengalaman ketika sudah lulus S1. Iya. Di S2, teman-temanmu ini apakah orang yang sudah biasa kan ada yang sudah pendeta, udah gembala maksudnya ya. Iya. Sudah mungkin umurnya saat itu mungkin 2 kali di atas kita kali ya pada Iya. saat itu. Atau juga ada beberapa teman-teman yang masih fresh graduate kayak kamu kemarin. Iya. Nah, apa tuh mungkin sisi bedanya apa? Mungkin cara memberikan opini mungkin ada perubahan apa tuh di S2 gimana? Ya, memang sangat ada perbedaan yang mencolok Ya. antara S1 dan S2. Karena S1 umumnya masih beberapa memang banyak yang lebih senior. Ya. Karena kan saya dari SMA langsung ya, jadi Oh, memang iya. yang paling ibarat kategori muda Muda, banget ini. iya. Tapi selisih seniornya itu mungkin spare di atas 5 tahun, Oh. maksimal mungkin 10 tahun lah. Ya. Tapi kalau sudah di S2 Iya. itu tuh sangat jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali. Saya waktu mulai S2 itu sekitar usia 23 tahun. Ya. 23 tahun. Itu ada beberapa rekan S2 itu senior yang sudah sekitar 50-60 tahun juga ada. Wow. Jadi memang jaraknya Jarak, itu sangat jauh Ya. gitu, jaraknya. Tapi justru sangat bersyukur dengan pengalaman itu. Ya. Dengan pengalaman itu menambah banyak wawasan dari mereka juga kan. Jadi pengalaman dan ilmu yang saya dapat itu tidak hanya one direct dari dosen ke mahasiswa, tapi ketika diskusi sesama mahasiswa Ya. pun itu semakin memperkaya. Oh, Cara pasti. berpikir, Ya. cara menanggapi masalah dan lain-lain. Ya. Dan bersyukurnya juga kan banyak hal itu semakin diperlengkapi ketika karena memang pekerjaan juga di dunia teologi. Ya. Jadi memang di tengah orang-orang yang sangat senior. Oh. Di tempat pekerjaan juga, Iya. itu kan kami ini masih sekolah baru, Iya. tepatnya yang terakhir. Sekolah baru yang orang kantor itu 7 orang. Oke. Dan salah satunya saya. Ah. 6 ini mereka itu usia 40 tahun ke atas. Oh. Sedangkan saya masih usia 20-an. 20-an. Jadi memang sudah tidak ada teman satu kantor yang usia sama. Iya. Jadi sehari-hari itu dengan senior Iya. yang iya memang ada plus minus ya. Iya. Tapi melihat dari sisi positifnya itu Positif. sangat banyak sekali memperkaya akhirnya. Ya. Perkaya pengalaman. Ah. karakter, dan lain-lain. Iya. Masih ingat nggak judul tesismu? Masih. Tentang apa? Garis besar aja. Ya. Tentang. Garis besarnya tentang pergumulan gereja Oke. menghadapi pertumbuhan jemaat selama pandemi COVID-19. Oh, berarti buat tesis ketika masa pandemi. Iya. Oh, oke, menarik. Jadi istilah orang namanya lulusan COVID ya. Gitu. Lulusan pada masa COVID nih, yang dimana semuanya full online. Online semua. Full online. Wisuda pun online. Oh iya. Iya, iya. menarik. Ya itulah. Nah, oke. Ada. Jadi dengan tadi sharing tadi kan dengan cerita tadi dari yang awalnya keluarga yang sedang tidak baik-baik saja mempengaruhi diri tapi mengalami pertemuan secara pribadi, mengalami pemulihan sampai sekarang orang jadi orang yang bisa confidence. Iya. Seperti itu kan sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, gitu. Ada nggak mungkin ya, mungkin sebelum kita mau tutup nih, ada nggak mungkin kan sebagai biasa kita udah berada dalam lingkungan teologi, ada mungkin kalimat mungkin atau quote atau ayat tuh yang meningkatkan kepedean mungkin dari
atau membuat kamu itu semakin semangat untuk ngejar S2, mungkin nanti nggak tahu, mungkin nanti S3 juga seperti itu. Ada nggak mungkin baca buku dari siapa gitu? Ini pertanyaan dadakan nih. Oke. Iya. Ada begitu banyak. Ada begitu banyak insight dari Alkitab, dari buku-buku teologi tentunya gitu. Tapi yang mau saya tonjolkan itu tentang Injil Kristus. Oke. Bagaimana ketika kita melihat persoalan masa lalu kita, apapun yang kita hadapi, saya punya masa lalu yang bagi saya berat. Betul. Mungkin belum tentu bagi orang lain memahami yang sama nih. Dan mungkin orang lain, teman-teman yang dengarkan juga punya masalah sendiri yang kategorinya juga berat versinya teman-teman semua. Tapi seberat apapun masalah yang kita hadapi, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa penderitaan apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menghadapi penderitaan yang jauh lebih besar daripada kita. Yaitu dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, bukan karena pelanggarannya, tapi karena kasihnya kepada kita. Siapa sih kita? Kita nih orang yang berdosa, orang yang seringkali menyakiti hati Tuhan, orang yang buat Tuhan marah seringkali. Tapi Tuhan tetap menerima, mengasihi, bahkan sampai mengorbankan dirinya bagi kita. Jadi penderitaan yang kita hadapi pun itu bisa dibilang Tuhan telah melewati penderitaan yang jauh lebih besar. Untuk apa? Untuk memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Pengharapan saat ini sampai pengharapan kekekalan. Jadi itu yang aku pegang terus. Aku pegang bahwa seringkali bukan hal yang mudah kadang mengampuni orang lain. Dengan latar belakang saya pun, saya pernah terjatuh dalam arti berapa tahun punya dendam, kepahitan dengan keluarga. Kepada orang yang saya lihat bersalah gitu, mempengaruhi saya jadi korban ini. Tapi ketika saya mau melihat bukan lagi kepada persoalan, tapi kepada kasih Kristus. Ketika mungkin orang lain menyakiti kita gitu, itu melukai kita. Tapi pertanyaannya, bukankah kita juga sering menyakiti hati Tuhan? Tapi bagaimana respon Tuhan? Tuhan bukan membalas gitu, tapi justru malah Tuhan mau menerima kita. Tuhan tetap membuka tangannya, memeluk kita gitu. Mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Bahkan tidak hanya Tuhan welcome, tapi kita diangkat jadi anaknya, diangkat jadi miliknya, diangkat menjadi milik raja di atas segala raja. Jadi itu yang membuat jadi pegangan untuk bisa oke dengan masa lalu, untuk bisa mengampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Dengan sekarang juga stepnya bagaimana? Kita melihat ke depannya pun, ya seperti Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan sudah kasih yang terbaik dengan pengorbanannya atas kayu salib, adalah kita juga harus kasih yang terbaik di jalan yang telah Tuhan atur. Ini terlalu banyak nanti jatuhnya khotbah ya. Gak apa-apa, ini hal yang luar biasa. Tapi intinya tentang Injil yang harus kita pegang. Dan setiap pendengar juga bela Injil Kristus yang menjadi sentral dalam hidup kita. Mantap sekali. Thank you buat sharingnya. Dan ada hal-hal yang baru aku terima. Waktu kita ngobrol tadi, itu memberkati, menguatkan aku juga. Dan mungkin teman-temanku yang ada di sana, yang siapapun yang dengarkan gitu ya. Thank you, sukses buat pelayanan ya, buat mungkin ngajar dimanapun nanti juga, nggak tahu, mungkin nanti lanjut S3 ya sekarang ya, mumpung masih muda katanya. Aku juga nanti lanjut juga next year. Siap. Ya, ditunggu kabar baik. Ditunggu kabar-kabarnya, meskipun kita beda pulau. Siap. Beda pulau, tapi sekarang kan udah nanti kita bisa WA, bisa kontak-kontak. Thank you bro, God bless. Thank you semuanya, bye bye. God bless.